Saya meninggalkan kota dengan berpura-pura sedang melakukan perjalanan dinas, dan saya menyaksikan dengan mata kepala sendiri istri saya berciuman dengan pria lain di dalam kegelapan. Adegan itu terus berputar di kepala saya, bagaikan luka dalam yang tak kunjung sembuh. Saya tidak berteriak atau mengamuk. Saya hanya berdiri diam, mencengkeram setir mobil begitu erat hingga buku-buku jari saya memutih karena menahan darah. Namun, hati saya sudah mati, seperti orang yang telah kehilangan seluruh dunianya. Orang bilang, pasangan suami istri yang sudah lama menikah akan saling mengenal seperti punggung tangan sendiri. Saya pun percaya begitu. Di mata saya, Sari adalah wanita yang patut dipuji oleh siapapun. Ia bijaksana, baik hati, bekerja sebagai guru sekolah dasar, tutur katanya lembut, dan perilakunya selalu sopan. Setelah menikah dengan saya, ia bahkan menjaga jarak dengan teman-teman lamanya, dan hanya fokus pada suami dan putranya. Setidaknya, itulah sosok yang saya kenal. Sampai saya merasakan perubahan-perubahan kecil, yang meskipun sangat sepele, cukup untuk membuat suami manapun merasa waspada. Sari mulai sering pulang terlambat dengan alasan rapat mendadak atau ada urusan penting di sekolah. Setiap kali saya bertanya tentang putra kami, Bima, ia akan cepat-cepat mengalihkan pandangannya dan menjawab singkat, "Kamu ini terlalu curiga. Memangnya aku ini siapa sampai harus diawasi begitu?" Awalnya, saya menyalahkan diri sendiri. Para pria terkadang memang suka cemburu tanpa alasan. Saya berpikir, biarkan saja, jangan terlalu mengekangnya. Mencurigai istri tanpa bukti hanya akan menyakiti kami berdua. Namun, Sari bahkan mulai mengubah gaya berpakaiannya. Ia yang biasanya hanya mengenakan kemeja dan celana bahan saat bekerja, kini mulai membeli gaun-gaun ketat, memakai lipstik berwarna gelap, dan menata rambutnya dengan gaya bergelombang yang ringan. Itu adalah hal-hal yang tidak pernah saya lihat di lemarinya selama beberapa tahun terakhir. Saya adalah seorang insinyur di sebuah perusahaan konstruksi. Pulang ke rumah setelah seharian bekerja keras, menyantap makanan hangat, dan mendengar tawa anak saya adalah satu-satunya kebahagiaan saya. Tapi anehnya, belakangan ini setiap kali saya pulang kerja, nasi dan sayur di meja makan selalu sudah dingin. Putra saya, Bima, juga tidak lagi tertawa seperti dulu. Ia menjadi lebih pendiam dan selalu sibuk bermain game di ponselnya. Suatu kali, saya bertanya pada putra saya, "Bagaimana ibu akhir-akhir ini?" Putra saya hanya menjawab dengan ketus, "Ibu jarang bicara sama aku." Saya mulai curiga. Namun, kecurigaan itu samar, seperti hantu yang muncul lalu menghilang. Hingga pada suatu sore yang hujan, saya sedang bekerja di sebuah lokasi proyek yang berjarak sekitar 10 km dari rumah, saat saya sadar bahwa jas hujan saya tertinggal di mobil. Jadi, saya memutar mobil menuju sekolah Sari. Secara kebetulan, saya melihat Sari berdiri di dekat gerbang sekolah, tidak sendirian. Ia berhadapan dengan seorang pria berkemeja putih yang rambutnya mulai menipis di bagian atas. Pria itu memayungi mereka berdua dengan satu payung. Hujan turun rintik-rintik, saya memarkir mobil sekitar 100 meter jauhnya dan mematikan mesin. Saya tidak berniat menguntit, tetapi ketika saya melihat Sari sedikit memiringkan kepalanya dan mengecup pipi pria itu dengan ringan, saya membeku seketika. Ciuman itu tidak lama atau dalam, tetapi cukup untuk menghancurkan semua yang pernah saya percayai. Pria itu tersenyum tipis, begitu pula Sari. Mereka berdiri sejenak, lalu berpisah ke jalan masing-masing. Saya tidak mengejar atau keluar untuk melabrak mereka. Saya hanya duduk di dalam mobil, mencengkeram setir, dan menggigit bibir agar tidak berteriak. Jantung saya tidak hancur, tetapi saya tahu, saat itulah kepercayaan saya benar-benar musnah. Saya pulang ke rumah seolah tidak terjadi apa-apa. Saya makan seperti biasa, tersenyum pada putra saya, dan bertanya pada istri saya, "Hari ini tidak melelahkan?" Sari menjawab dengan lembut seperti biasanya, "Tidak, baik-baik saja. Hanya ada murid baru yang sedikit nakal." Saya menatap matanya. Mata seorang pembohong tidak bisa menyembunyikan segalanya. Masalahnya hanya terletak pada apakah orang yang menatapnya punya keberanian untuk menghadapi kebenaran itu atau tidak. Malam itu, saya tidak bisa tidur sampai subuh, hanya memandangi Sari yang tidur membelakangi saya. Dengan hati yang hampa, saya menatap langit-langit kamar. Saya tahu tidak ada gunanya membuat keributan di sini. Sari akan menyangkal,
dan pria itu akan menghilang. Yang tersisa hanyalah argumen saya melawan argumennya. Tidak akan ada pemenang, dan putra sayalah yang akan menjadi korban terbesar. Saya memutuskan untuk berpura-pura pergi dinas selama 5 hari. Saya memutuskan untuk berbohong sekali saja, demi mengetahui kebenaran sampai tuntas. Keesokan paginya, saya bangun lebih awal dan sengaja meletakkan koper di depan pintu. Saya berkata pada Sari bahwa atasan saya tiba-tiba menyuruh saya pergi ke lokasi proyek di luar kota, jadi saya tidak sempat memberitahunya lebih awal. Sari hanya menjawab, "Oh, begitu." Ketika saya bertanya, "Bima kita titipkan ke nenek saja ya?" Sari mengangguk dengan tatapan mata tanpa emosi. Saya tersenyum pahit. Kepergian saya yang jauh tampaknya tidak menimbulkan perasaan apapun baginya. Saya menelepon Hendra, sahabat terdekat saya yang bekerja di bidang instalasi CCTV, dan menjelaskan situasinya. Hendra terdiam sejenak, lalu hanya berkata satu kalimat, "Apapun yang kau butuhkan, akan kubantu." Hendra memasang satu kamera super kecil di sudut lemari yang bisa memantau seluruh kamar tidur. Satu lagi dipasang di belakang bingkai foto yang tergantung di dinding ruang keluarga. Sebuah pelacak GPS super kecil diselipkan diam-diam ke dalam tas kerja Sari. Saya menangani semuanya dengan tenang dan teliti, seperti seorang detektif amatir. Malam itu, saya meninggalkan rumah. Saya menginap di sebuah wisma kecil yang berjarak 5 km dari rumah, yang dikelola oleh kerabat Hendra. Saya tidak pergi jauh, saya ingin tetap berada cukup dekat untuk bisa segera kembali jika terjadi sesuatu. 5 hari. Saya memberi diri saya waktu 5 hari untuk mencari tahu siapa yang sesungguhnya ada di dalam keluarga ini. Dan jika dugaan saya benar, 5 hari kemudian, saya bertekad untuk menunjukkan pada seluruh lingkungan betapa seorang suami yang diselingkuhi bisa membalas dendam dengan cara yang begitu senyap. Saya naik taksi saat meninggalkan rumah agar tidak meninggalkan jejak. Para tetangga mengira saya benar-benar pergi dinas jauh. Sari mengantar saya sampai ke depan pintu dan berteriak, "Hati-hati di jalan, ya. Kalau ada apa-apa, telepon." Saya menoleh dan tersenyum, tetapi hati saya sedingin es. Pada saat itu, saya hanya berharap ia tahu bahwa dirinya sedang berakting. Kamar wisma yang saya sewa berada di sebuah gang kecil yang tenang, hanya berjarak 5 km dari rumah. Pemiliknya adalah tante dari Hendra. Saya beralasan bahwa saya menginap sementara selama rumah saya direnovasi. Ibu pemilik wisma tidak bertanya lebih lanjut. Saya masuk hanya dengan membawa satu tas, laptop, beberapa setel pakaian, dan ponsel pintar yang terhubung langsung dengan 2 kamera yang terpasang di rumah. Kamera pertama tersembunyi dengan cerdik di tempat yang tinggi di ruang keluarga, di belakang bingkai foto pernikahan kami. Bingkai itu dipilih sendiri oleh Sari, berlatar putih dengan tepian kayu. Di dalam foto itu, ada momen saat saya mencium keningnya di tengah-tengah kebun teh di puncak. Melihat foto itu, dulu saya berpikir sayalah pria paling bahagia di dunia. Kini, bingkai foto itulah yang menjadi mata Tuhan yang akan menunjukkan kebenaran. Kamera kedua dipasang di belakang lemari kamar tidur, di sudut mati yang tidak akan diperhatikan siapapun. Saya mengukur sudut pengambilan gambar dengan cermat untuk memastikan seluruh tempat tidur dan pintu kamar terlihat jelas. Kamera inframerahnya mampu merekam dengan jernih bahkan dalam gelap. Setiap kali ada gerakan terdeteksi, sistem akan secara otomatis mengirimkan notifikasi ke ponsel saya. Semua persiapan telah selesai, saya hanya perlu menunggu. Malam pertama, sekitar pukul 19.30, notifikasi masuk ke ponsel saya, memberitahukan adanya gerakan di ruang keluarga. Saya membuka aplikasi, dan ternyata Sari baru saja pulang kerja. Melepas masker, menyalakan lampu, menanggalkan mantel, semuanya tampak seperti biasa. Ia masuk ke dapur dan menyiapkan makan malam sederhana. Telur dadar, sayur sop, dan sepiring kecil ayam goreng. Melihat pemandangan itu, saya diliputi perasaan aneh, campuran antara cinta dan amarah. Ia masih istri yang lembut yang saya cintai, tetapi kini saya tidak tahu lagi mana yang nyata dan mana yang palsu. Pukul 20.10, gerakan baru terekam. Pintu depan terbuka, dan seorang pria masuk. Ia mengenakan kemeja putih, celana abu-abu, dan sepatu hitam. Di tangannya, ia membawa makanan bungkusan dan 2 kaleng bir dingin. Ia melirik sekeliling dengan cepat, lalu menutup pintu dengan pelan.
Saya menatapnya lekat-lekat melalui layar. Posturnya tinggi, kulitnya sawo matang, dan rambut di bagian atas kepalanya sedikit menipis cukup familiar. Sari keluar dari dapur, tersenyum, dan menerima makanan itu lalu meletakkannya di meja makan. Ia tidak terkejut atau panik. Ia sudah menunggunya. Ini bukan pertemuan mendadak, ini adalah pertemuan yang telah direncanakan. Keduanya duduk di sofa ruang keluarga, berbicara tentang sesuatu yang tidak terekam oleh kamera. Saya mencoba membaca gerak bibir mereka. Sampai tiba-tiba saya melihat Sari mengulurkan tangan, merapikan kerah baju pria itu dengan lembut, dan tersenyum kecil. Pria itu membalasnya dengan mencium keningnya. Saya hampir muntah. Jantung saya berdebar begitu kencang hingga saya nyaris menjatuhkan ponsel. Mereka membuka kaleng bir dan bersulang. Pria itu memutar musik dari ponselnya, lagu balada yang lembut. Saya belum pernah melihat Sari mendengarkan musik seperti itu. Mungkin itu adalah musik mereka berdua. Dunia mereka yang tidak melibatkan saya. Sekitar pukul 21.15, Sari bangkit, meraih tangan pria itu, dan menuntunnya ke lantai atas. Layar kamera beralih ke kamar tidur. Pintu terbuka, dan mereka berdua masuk. Sari menutup gorden dan mematikan lampu. Layar beralih ke mode inframerah. Semuanya terlihat jelas dalam cahaya putih yang samar. Saya melihat mereka saling berpelukan dan berbaring di tempat tidur. Saya tidak perlu melihat lebih jauh. Saya membalikkan ponsel di atas meja, bangkit, dan pergi ke kamar mandi. Saya terus menyalakan keran air, seolah-olah mencoba menghapus suara-suara yang terbayang di kepala saya. Sekitar 1 jam kemudian, ponsel memberitahu bahwa tidak ada lagi gerakan. Saat saya kembali, Sari sudah berbaring membelakangi kamera. Pria itu sudah pergi. Pintu kamar sedikit terbuka, saya melihat kemejanya masih tergantung di sandaran kursi. Keesokan paginya, saya tidak tidur sama sekali. Saya duduk menatap layar yang kosong. Rumah saya yang dulu terasa akrab, kini telah menjadi panggung sandiwara di mana saya hanyalah seorang penonton. Sari bangun pukul 06.30 dan berdandan dengan teliti. Ia mengenakan gaun ketat berwarna krem dan sepatu hak tinggi yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Pukul 07.00, ia berangkat kerja seolah tidak terjadi apa-apa. Saya membuka peta pelacak GPS dan memastikan mobil yang dikendarainya melaju lurus ke sekolah, tanpa mampir ke tempat lain. Saya mulai mencatat setiap tindakannya per jam, seperti seorang penyelidik, bukan untuk memuaskan rasa cemburu, tetapi untuk mempersiapkan diri menghadapi penyangkalan apapun yang mungkin terjadi nanti. Malam kedua, pria itu datang lagi. Kali ini sedikit lebih awal, sekitar pukul 19.00. Ia membawa sebotol anggur merah. Sari sudah berganti pakaian sebelum ia datang, mengenakan piyama sutra tipis berwarna biru laut yang belum pernah ia pakai saat saya di rumah. Mereka makan malam bersama tanpa menyalakan lampu utama. Saya harus membelalakan mata untuk mengamati setiap gerakan. Saat menuangkan anggur, Sari memiringkan kepala dan menanyakan sesuatu. Pria itu menaikkan alisnya, lalu mengulurkan tangan dan memegang dagu Sari. Sentuhan itu kasar namun akrab, sebuah keintiman yang tidak lagi perlu disembunyikan. Rumah itu bukan lagi rumah saya. Kali ini, saya tidak mematikan layar. Apapun yang terjadi, saya biarkan saja. Saya mengingat setiap gerakan, setiap pelukan, setiap ciuman, agar saya tidak pernah lupa betapa bodohnya saya. Setelah pria itu pergi menjelang tengah malam, saya menemukan sebuah petunjuk penting. Di lehernya, ada bekas luka tipis dan panjang yang membentang dari bawah telinga hingga dekat bahu kirinya. Saya pernah melihat bekas luka itu 10 tahun yang lalu, di leher seorang pria bernama Randy, mantan pacar Sari. Ia adalah pria yang tiba-tiba meninggalkan Sari setelah pergi kuliah ke luar negeri dan tidak kembali. Saat saya bertanya, Sari hanya berkata bahwa mereka tidak cocok dan hubungan jarak jauh membuat hati mereka ikut menjauh. Saya pikir ia adalah wanita yang tegas dan dewasa. Sekarang, saya mulai curiga bahwa Randy telah kembali, dan mungkin ia tidak pernah benar-benar pergi dari hati Sari. Malam ketiga, saya tidak menonton secara langsung. Saya baru memutar rekamannya keesokan paginya. Kali ini, bukan Sari yang menyambutnya. Pria itu datang lebih dulu, membuka pintu dengan kunci, dan masuk. Sepertinya Sari sudah memberinya kunci.
Fakta itu lebih mengejutkan daripada adegan intim manapun. Ia langsung berjalan ke dapur, membuka kulkas, dan minum air. Gerakannya begitu biasa, seolah-olah dialah suami di rumah ini. Saat itu juga, saya menghentikan video dan mengambil tangkapan layar. Jantung saya terasa membeku. Seorang pria memegang kunci rumah saya, masuk seolah tidak ada siapa-siapa, membuka kulkas saya, dan minum air. Dan saya duduk tak berdaya 5 kilometer jauhnya, seperti badut yang dikhianati. Saya duduk termenung sepanjang pagi, tidak bisa melakukan apa-apa. Hanya satu pertanyaan yang berputar di kepala saya. Mengapa? Mengapa Sari memilih untuk kembali ke masa lalu? Saya adalah orang yang mencintainya dengan semua yang saya miliki. Saya bekerja keras untuk membeli rumah ini dengan KPR, saya memperhatikan setiap suapan makanan dan demam anak saya. Saya tidak pernah sekalipun mengucapkan kata-kata kasar padanya. Tapi ia, hanya karena aura cinta lama yang sulit dilupakan, kembali mencintai pria yang pernah meninggalkannya. Saya tahu saya belum bisa menarik kesimpulan. Saya butuh lebih banyak bukti, lebih banyak waktu. Tetapi satu hal kini menjadi jelas. Saat saya tidak ada, rumah saya tidak kosong. Namun, rumah itu bukan lagi milik saya. Saya hanyalah tamu yang diam-diam menyaksikan sandiwara yang dipentaskan di tempat yang pernah menjadi sarang kebahagiaan saya. Pagi di hari keempat, saya terbangun sangat pagi. Matahari bahkan belum terbit, tetapi kepala saya terasa penuh sesak. Rekaman dari 3 malam terakhir terus berputar di benak saya seperti film gerak lambat. Pria itu tinggi, berkulit sawo matang, dengan tatapan mata yang tersembunyi, dan bekas luka panjang dari leher hingga bahu. Ia muncul lebih jelas daripada siapapun yang pernah saya temui. Saya tahu saya pernah melihat wajah itu, pernah mendengar suara itu, tetapi namanya seperti simpul mati yang tidak bisa terurai di kepala saya. Sampai saya menelusuri foto-foto pernikahan lama yang tersimpan di ponsel. Ada sebuah foto di balik layar, saat Sari sedang merapikan rambutnya di belakang lokasi pemotretan. Di sudut kiri belakang, meskipun buram, terlihat jelas sosok seorang pria yang berdiri menatapnya. Ia mengenakan kemeja putih, rambutnya disisir ke satu sisi, dengan senyum tipis yang sangat akrab. Saya memperbesar foto itu, dan jantung saya mulai berdebar kencang. Tidak salah lagi. Itu Randy, mantan pacar Sari. Saya teringat kembali kenangan lama. Randy adalah mahasiswa jurusan arsitektur yang tampan dan pintar, terkenal di kampusnya. Sari mencintainya saat ia masih menjadi mahasiswi keguruan. Mereka dianggap sebagai pasangan yang ideal. Tetapi semua berubah setelah Randy pergi kuliah ke Singapura. Mereka putus karena jarak, karena kesibukan Randy, dan karena satu panggilan telepon dari Sari yang tidak pernah dijawab. Tak lama kemudian, Sari bertemu dengan saya, teman seangkatannya yang mau mendengarkannya dan cukup sabar. Ia pernah berkata pada saya, "Aku sudah lelah dengan janji-janji yang jauh di sana. Aku butuh orang yang dekat, yang bisa kusentuh setiap hari." Kata-kata itu membuat saya terharu hingga menangis. Saya pikir sayalah tempat peristirahatan terakhirnya, orang yang membantunya melupakan masa lalu. Ternyata tidak. Saya hanyalah sebuah stasiun persinggahan. Saya mulai mencari Randy di media sosial. Facebook, Instagram. Sebuah akun dengan nama Randy Prakasa muncul. Foto profilnya adalah foto bagian tengkuk leher, yang memperlihatkan sebagian dari bekas luka panjang itu. Saya mengkliknya. Unggahannya sedikit, tetapi ada satu foto yang diperbarui seminggu yang lalu. Dalam sebuah foto grup, saya mengenali pria yang sama persis dengan yang terekam di kamera rumah saya. Sekarang semuanya menjadi jelas. Dia adalah Randy yang kembali setelah 10 tahun, dan begitu kembali, ia langsung masuk ke dalam kehidupan istri saya. Yang aneh adalah, Sari tidak pernah menyebutkan sepatah kata pun tentang Randy. Tidak pernah sekalipun, tidak ada gelagat apapun. Ia pernah berkata bahwa ia sudah tidak berkomunikasi lagi dengan pria itu, tapi sekarang, ia memberinya kunci rumah, membawanya ke tempat tidur tempat kami biasa berbaring bersama, dan memasakkan makan malam untuknya yang bahkan belum pernah saya dapatkan. Saya mulai teringat beberapa kejadian sepele. Sekitar 2 bulan yang lalu, Sari pernah pergi ke acara reuni. Saat pulang, ia anehnya sangat pendiam, dan sering tersenyum sendiri sambil melihat ponselnya. Ketika saya bertanya,
Ia bilang seorang teman mengiriminya video lama. Saya tidak curiga sama sekali. Kalau dipikir-pikir sekarang, mungkin saat itulah Randy kembali dan mereka mulai berkomunikasi lagi. Malam itu, saya tidak lagi menonton kamera secara langsung. Saya memutar ulang rekaman lama, mengulang-ulang momen antara Sari dan Randy. Saya tidak bisa mengerti bagaimana seorang wanita yang saya percayai, cintai, dan hormati dengan sepenuh hati, bisa berakting begitu baik. Di depan saya, ia tetaplah istri yang sempurna. Ia masih bertanya apa yang ingin saya makan, menyiapkan kaos kaki saya, dan setiap kemeja yang akan saya pakai untuk bekerja. Tetapi di belakang saya, di rumah yang saya bangun, ia tertawa, memeluk, dan berbisik di telinga pria lain. Yang lebih buruk, ia sama sekali tidak takut ketahuan. Fakta itu meyakinkan saya bahwa ini bukan yang pertama kali, hanya saja ini pertama kalinya saya tahu. Saya memperhatikan rentang waktunya. Pria itu, Randy, hanya datang selama 3 hari saya berpura-pura dinas, dan setiap kali ia berada di sana dari pukul 19.00 hingga 23.00, terkadang hingga menjelang tengah malam. Tidak ada pertemuan di siang hari, dan ia tidak menginap. Ini menunjukkan bahwa keduanya berusaha menjaga rahasia dan tidak bertindak terlalu terang-terangan, tetapi mereka juga tidak memiliki cukup pengendalian diri untuk menunggu kesempatan lain. Rahasia, penuh gairah, tetapi juga penuh ketakutan. Semakin saya memikirkannya, semakin saya merasa seperti orang luar dalam hidup saya sendiri, seperti penonton tak berdaya yang menonton ulang sebuah film yang telah dihapus. Detail lain menarik perhatian saya. Dalam video hari ketiga, sesaat sebelum Randy pergi, ia menatap lurus ke bingkai foto pernikahan kami yang tergantung di dinding. Ia mengangkat sudut bibirnya seolah mengejek, lalu menoleh ke Sari dan mengatakan sesuatu. Saya tidak bisa mendengarnya, tetapi tatapan dan senyumnya membuat punggung saya merinding. Itu adalah senyum seorang pemenang. Saya tidak tahu apakah ia menyadari ada kamera tersembunyi di belakang bingkai itu. Mungkin tidak. Tetapi saya merasakan rasa malu yang luar biasa. Rumah saya, foto pernikahan saya, telah menjadi latar belakang untuk sandiwara mereka. Saya membuka buku catatan dan mencatat setiap detail. Tanggal, waktu, tindakan, dan bahkan gerak bibir yang bisa saya baca. Setiap adegan saya tangkap layarnya dan simpan di hard disk eksternal terpisah yang terkunci dengan kata sandi. Saya tidak berniat mengunggahnya ke internet. Saya tidak butuh simpati siapapun, tetapi saya butuh bukti, bukan untuk tuntutan hukum, melainkan untuk konfrontasi terakhir. Hari kelima, hari terakhir dari perjalanan dinas palsu saya. Saya tidak lagi memantau kamera. Saya menggunakan sepanjang hari untuk mempersiapkan langkah selanjutnya. Saya mencetak foto-foto hasil tangkapan layar dan mencatat keterangan yang diperlukan. Kemudian, saya pergi ke studio foto dan mencetak satu foto yang paling jelas, yang menunjukkan Sari duduk di pangkuan Randy di bawah cahaya samar kamera inframerah. Foto itu saya masukkan ke dalam amplop bertuliskan nama Sari. Saya tidak akan mengirimkannya, melainkan meletakkannya di laci meja kerja saya di rumah, tempat yang sering dibersihkan oleh Sari. Jika ia kebetulan melihatnya, setidaknya ia akan tahu bahwa saya tahu segalanya. Malam itu, saya menelepon Ibu Siti, tetangga yang tinggal persis di sebelah rumah kami. Beliau pernah tinggal di rumah kami saat Sari melahirkan, dan sering menggendong Bima saat saya bersiap-siap berangkat kerja. Saya berkata pada beliau bahwa besok pagi saya ingin mengobrol sambil minum teh, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Ibu Siti tertawa. Saya kira kalian sedang liburan, rumah sepi sekali akhir-akhir ini, tapi Sari itu, belakangan ini jadi makin cantik, loh. Saya tidak menjawab. Di dalam hati saya, suara tawa Ibu Siti terasa setajam pisau. Saya menutup telepon dan menatap langit-langit kamar Wisma, langit-langit kayu tua yang berjamur dengan beberapa retakan kecil. Kipas angin yang berderit itu berbeda dengan langit-langit marmer yang berkilauan atau lampu gantung di rumah kami, atau foto pernikahan kami. Tetapi tempat tinggal sementara ini justru terasa lebih nyaman bagi saya, karena di sini tidak ada kebohongan. Saya memejamkan mata. Hati saya hampa. Malam kelima berakhir, dan saya tahu bahwa besok pagi saat saya kembali, saya tidak akan menanyakan apapun pada Sari. Saya hanya akan menatap matanya dan melihat bagaimana reaksinya.
Secanggih apapun seorang peselingkuh berakting, ia tidak akan bisa menipu tatapan mata suami yang pernah paling mencintainya. Keesokan paginya, saya pulang membawa tas hadiah kecil dan sebuah keranjang buah. Sari membuka pintu dan terkejut melihat saya muncul lebih awal dari yang diperkirakan. Dengan raut wajah panik, ia bertanya, "Loh, kok sudah pulang? Kukira masih beberapa hari lagi." Saya tersenyum tipis, menghindari tatapannya, dan berbohong dengan suara tenang, pekerjaannya selesai lebih cepat. "Aku buru-buru pulang, kangen sekali sama kamu dan Bima." Sari tertawa canggung, menerima keranjang buah itu, bergumam terima kasih, lalu cepat-cepat berbalik badan. Saya melangkah masuk ke dalam rumah, semuanya persis seperti saat saya pergi. Sofa tertata rapi, meja makan bersih, bahkan tercium aroma samar pembersih lantai. Tetapi saya tahu, di balik kebersihan itu, ada lapisan debu kebohongan yang menumpuk di setiap sudut rumah. Saya naik ke kamar tidur, duduk di tempat tidur, dan memandangi bingkai foto pernikahan kami yang masih tergantung rapi di dinding. Di sanalah kamera yang saya pasang berada. Saya melepaskannya, menyembunyikannya di dalam tas, lalu melihat sekeliling sekali lagi. Hanya saya yang tahu apa yang terjadi di ruangan ini selama 5 hari terakhir. Saya minum air sambil terus memikirkan langkah selanjutnya. Saya bisa saja membuat keributan, bisa saja langsung mengkonfrontasi Sari. Tetapi saya tahu itu tindakan bodoh. Tanpa bukti, tidak ada satupun tetangga yang akan percaya pada saya. Sari di mata semua orang adalah contoh istri yang baik, sementara saya adalah pria pendiam, sering dinas, dan beberapa kali disalahpahami sebagai orang yang kaku dan dingin. Jika saya hanya menuduh dengan kata-kata, dan Sari meneteskan sedikit air mata, para tetangga justru akan mencurigai saya dan berkata, "Laki-laki itu harus bisa memaafkan." Jadi, saya butuh seseorang yang netral, seseorang yang cukup dekat untuk bisa mengatakan kebenaran. Orang itu hanyalah Ibu Siti. Beliau tinggal persis di sebelah, merawat Bima untuk kami, dan bahkan membantu Sari mencuci pakaian saat saya dinas dalam jangka waktu lama. Beliau adalah orang yang peka dan jeli, tetapi juga sangat penyayang. Jika saya bisa meyakinkan beliau, saya akan mendapatkan satu saksi lagi untuk cerita yang akan datang. Siang harinya, saya berkunjung ke rumah Ibu Siti dengan alasan mengantarkan keranjang buah. Saat saya mengetuk pintu, beliau menyambut saya dengan ramah. Suami beliau sudah lama meninggal, dan beliau tinggal sendiri karena anak-anaknya sudah merantau ke luar negeri. Menyiram tanaman di depan rumah, sambil melihat tetangga lalu lalang adalah hiburan di masa tuanya. Saya duduk di kursi di samping beliau dan perlahan membuka mulut. "Bu, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan hari ini. Mohon Ibu dengarkan dulu, baru nanti Ibu nilai mana yang benar dan salah." Ibu Siti menghentikan tangannya yang sedang mengupas buah dan menatap saya. "Ada apa sampai seserius itu? Rumah tanggamu baik-baik saja, kan?" Saya tidak lagi berbelit-belit dan menatap lurus ke mata beliau. "Ada satu hal yang ingin saya tanyakan pada Ibu. Selama beberapa hari saya tidak di rumah, apakah Ibu pernah melihat ada orang asing yang keluar masuk rumah saya?" Ibu Siti sedikit terkejut, lalu melirik ke arah rumah saya. Beberapa saat kemudian, beliau menjawab perlahan, "Yah, Ibu tidak bisa pastikan siapa. Tapi pernah 2 kali waktu Ibu terjaga larut malam, Ibu dengar suara pintu gerbang dibuka, dan suara langkah kaki laki-laki di halaman. Ibu kira itu kamu yang pulang mengambil barang." Saya mengangguk, lalu mengeluarkan ponsel cadangan yang tidak terhubung ke internet dari tas saya dan memutar video pertama. Adegan saat Sari membukakan pintu untuk Randy yang membawa makanan. Mereka duduk di sofa, minum anggur, tertawa, dan mengobrol. Mulut Ibu Siti ternganga, dan dengan tangan gemetar, beliau meletakkan buah yang sedang dimakannya di atas meja. Saya memutar video berikutnya. Adegan saat Sari memegang tangan Randy dan naik ke lantai atas. Ibu Siti memalingkan wajahnya dan mendesah, "Ya Tuhan, bagaimana bisa begitu?" Saya mematikan layar. Tidak perlu memutar adegan di kamar tidur. Saya tahu ini sudah cukup. Ibu Siti memegangi dadanya dan terengah-engah. Ibu tidak pernah menyangka. Ibu kira dia anak yang baik dan lugu. Siapa yang akan tahu? Saya mengangguk. Saya juga begitu, Bu. Karena itulah saya harus mencari tahu sampai tuntas.
Ibu Siti terdiam sejenak, lalu bertanya, "Sekarang, apa rencanamu?" Saya berkata dengan jujur. "Saya belum akan terburu-buru, Bu. Tapi suatu saat nanti, jika saya mengundang orang-orang ke rumah, saya harap Ibu bisa berdiri di samping saya. Tidak perlu membela atau mengatakan apapun. Cukup jangan berpaling saja." Ibu Siti menatap saya dengan tatapan penuh emosi yang rumit. Beliau mengangguk pelan. "Tenang saja. Ibu tidak akan bilang siapa-siapa. Tapi kalau kamu butuh Ibu, Ibu pasti akan ada di sana." Dalam perjalanan pulang, saya melewati rumah Pak Joko. Tetangga di sisi lain, beliau sedang mencuci mobil dan melihat saya, lalu berteriak, "Wah, Mas Budi, baru pulang dinas, ya? Istrimu itu belakangan ini jadi makin cantik anehnya. Beruntung sekali kamu." Saya tersenyum pahit dan menjawab singkat, "Mungkin dia mengubah gaya biar kelihatan lebih muda, Pak." Di dalam hati saya, terdengar suara sesuatu yang retak. Ucapan Pak Joko terdengar biasa, tetapi dalam situasi ini, rasanya seperti disiram air dingin ke wajah saya. Semua orang mulai menyadarinya. Wajah yang berseri-seri dan riasan itu bukan hanya untuk berangkat kerja, melainkan untuk bertemu dengan kekasih lamanya. Saat tiba di rumah, Sari sedang menyiram tanaman di halaman depan. Wajahnya ceria. Ia tersenyum ke arah saya dan berkata, "Beberapa hari ini, aku bersih-bersih rumah besar-besaran. Gorden juga sudah kucuci semua." Saya menjawab ringan, "Oh, ya, hebat sekali." Jantung saya terasa seberat batu. Setiap kata dan tindakan Sari kini terasa mengerikan. Saya tidak tahu mana yang tulus dan mana yang akting. Tapi satu hal yang saya tahu pasti, ia sedang memainkan peran yang sangat bagus, peran sebagai istri yang sempurna. Malam itu, setelah Bima tidur, saya duduk di ruang kerja, menyalakan laptop, dan mengedit rekaman video. Saya membuatnya menjadi sebuah video pendek berdurasi sekitar 5 menit, tanpa suara atau teks. Hanya video yang bersih, jelas, dan tidak bisa disangkal. Saya menyimpannya di sebuah USB dan menamai filenya Kebenaran. Saya tidak tahu kapan akan menggunakannya, tapi saya tahu suatu saat nanti, ia akan menunjukkan kekuatannya. Sebelum tidur, saya menatap langit-langit dan mendengar napas teratur putra saya. Saya menyelimutinya dan meletakkan tangan saya di dada mungilnya. Ia masih begitu polos, tidak tahu apa-apa tentang badai yang akan menerpa rumah ini. Saya berbisik dalam hati, "Maafkan ayah, nak. Ayah tidak bisa menjaga keluarga ini seperti yang ayah janjikan. Tapi ayah tidak akan membiarkanmu tumbuh dalam cangkang kebahagiaan yang palsu." Malam itu, saya tidak menangis. Saya hanya merasakan hati saya seperti teriris menjadi kepingan-kepingan kecil. Tidak berdarah, tetapi sangat sakit. Setelah percakapan dengan Ibu Siti, saya mulai merasa semua yang ada di sekitar saya seperti topeng. Istri yang paling saya percayai dan cintai, tetangga yang setiap pagi menyapa, dan bahkan diri saya sendiri semua memakai semacam topeng untuk bertahan hidup. Saya memakai topeng berpura-pura tenang, Sari memakai topeng istri yang baik, dan orang lain, karena tidak tahu apa yang sedang terjadi, memakai topeng ketidakpedulian. Kebenaran adalah sesuatu yang sangat berat, dan jika tidak sanggup menanggungnya, orang akan memilih jalan berpura-pura tidak melihat. Keesokan siangnya, saya menonton ulang semua video sekali lagi. Bukan untuk menyiksa diri, melainkan untuk memastikan semua petunjuk ada di tangan saya. Dalam satu klip video, saya memperhatikan satu detail yang sebelumnya terlewat. Randy memakai cincin perak di jari kelingking kanannya. Desainnya sangat khas, dengan simbol lingkaran kecil yang di dalamnya terukir 2 huruf inisial. Saya menangkap layar itu, mengambil fotonya, dan mengirimkannya ke Hendra, teman saya yang tahu banyak tentang barang-barang langka. Kurang dari 10 menit, balasan datang. "Ini cincin angkatan arsitektur ITB angkatan 05, hanya lulusan dari sana yang punya." Saya kehilangan kata-kata. Randy memang angkatan 05 dari kampus itu. Tidak ada lagi keraguan. Pria yang keluar masuk rumah saya adalah Randy, bukan orang lain. Saya teringat satu-satunya momen saat saya bertemu dengan Randy sekitar 10 tahun yang lalu, tepat pada hari pertunangan saya dengan Sari. Randy tiba-tiba muncul, tidak masuk ke dalam rumah, tetapi berdiri jauh di gang.
Saya melihatnya sekilas sedang mengintip ke dalam, tatapannya gelap. Saat itu, saya pikir ia hanya teman lama yang datang terlambat dan merasa sungkan untuk masuk. Sari tidak mengatakan sepatah kata pun tentang hal itu. Saat saya bertanya, ia hanya mengelak. Mungkin kamu salah lihat orang. Sekarang saya mengerti semuanya dengan jelas. Randy tidak pernah menghilang. Ia hanya menunggu kesempatan untuk kembali. Dan Sari diam-diam telah membiarkan pintu terbuka untuk menyambutnya. Saya terus mencari petunjuk lain. Di media sosial, Randy sangat berhati-hati, tetapi ia masih menjaga kontak dengan beberapa teman lama. Di salah satu unggahan temannya, nama Randy disebut dengan emoji mengejek. Saya curiga Randy menggunakan nama samaran untuk menyembunyikan identitas aslinya. Taktik usang, tetapi masih efektif bagi orang yang ingin menjalani kehidupan ganda. Sari memanggilnya Pak Kim, dan di depan teman-temannya pun memperkenalkannya sebagai rekan sesama guru. Padahal, ia bukan guru, tidak bekerja di bidang pendidikan, dan tidak punya satupun sertifikat mengajar. Ia hanyalah seorang pria yang kembali dari masa lalu, bersembunyi di balik topeng seorang intelektual untuk merebut kembali cinta lamanya. Saya mulai merasa mual. Setiap kali saya melihat Sari, ia masih berangkat kerja secara teratur, pulang, memasak, membersihkan rumah, dan menanyakan kabar anaknya. Ia masih menjalankan perannya sebagai istri dan ibu dengan sempurna, tetapi setiap kata dan tindakannya membuat saya ingin berteriak, karena saya tahu, hanya beberapa hari yang lalu, ia berada dalam pelukan pria lain. Namun hari ini, ia masih bisa dengan santainya menyetrika kemeja saya dan meletakkannya di samping saya seolah tidak terjadi apa-apa. Saya mulai mengerti apa itu topeng. Dan saya sadar, jika saya ingin merobek topeng itu, saya harus menunggu waktu yang tepat, saat di mana ia tidak bisa lagi menyangkal atau berakting. Saya menyimpan semua foto, video, catatan, dan informasi terkait Randy ke dalam USB lain. Kali ini, saya memasang kata sandi dan menyimpannya di brankas kantor. Untuk berjaga-jaga dari kemungkinan terburuk, saya tidak pernah menyangka harus seberhati-hati ini dalam pernikahan saya. Tetapi saya tahu betul, orang yang berselingkuh, saat ketahuan, bisa menjadi bukan diri mereka lagi. Mereka akan berbohong, menyangkal, dan menyalahkan keadaan. Mereka akan berpegang pada alasan apapun untuk menjaga kehormatan mereka, bahkan ketika mereka sendiri tidak lagi memiliki moral. Malam itu, Sari mengajak saya pergi ke supermarket. Saya mengikutinya seperti seorang suami teladan. Saat berhenti di lampu merah di jalan, ia bahkan menyandarkan kepalanya di bahu saya. Saya tidak menghindar, tetapi juga tidak merespons. Saya hanya tersenyum pahit. Saat itu saya berpikir, bagaimana ia bisa begitu alami? Bagaimana seorang wanita yang telah mengkhianati suaminya dan menghabiskan malam dengan kekasih lamanya bisa dengan santainya bersandar di bahu suaminya dan mengucapkan kata-kata biasa? Saya tidak tahu lagi di dunia seperti apa saya hidup. Saya hanya tahu bahwa saya telah memutuskan untuk tidak merobek topengnya di hadapannya. Saya akan menunggu, mengundang seluruh tetangga, dan membiarkan mereka melihat wajah asli yang tersembunyi di balik riasan itu. Begitu pulang, saya diam-diam pergi menemui teman saya, Hendra. Saya menceritakan semua rencana saya. Hendra adalah satu-satunya orang yang bisa saya percayai saat ini. Ia tidak banyak bertanya, hanya mengatakan satu kalimat, "Kamu yakin?" Saya mengangguk. Ia berkata, "Kalau begitu, aku akan bantu persiapannya. Speaker, layar, kabel koneksi, semua ada." Saya menepuk bahunya, dan mata saya terasa panas. Di saat semua orang menipu saya, setidaknya ada satu teman yang berada di pihak saya. Malam itu, saya menulis undangan. Bukan undangan pernikahan atau syukuran rumah baru. Itu adalah undangan untuk para tetangga ke acara silaturahmi keluarga di rumah kami pada hari Sabtu malam. Saya menuliskan bahwa akan ada teh hangat, kue-kue, dan berbagi kasih sayang. Siapapun yang membacanya akan menganggap saya suami yang romantis. Tetapi hanya saya yang tahu bahwa itu adalah pesta untuk merobek topeng, pesta tanpa alkohol atau musik, tetapi dengan kebenaran. Dan mungkin, akan ada air mata. Saya memasang alarm pada pukul 02.45 pagi. Bukan karena ada urusan sosial yang penting, tetapi karena saya ingin pulang diam-diam, lebih dulu dari siapapun. Di tengah malam,
Angin dingin merembes masuk melalui celah pintu, membuat saya menggigil, bukan hanya karena cuaca. Rasanya seperti memasuki babak terakhir dari permainan catur yang telah saya siapkan secara diam-diam selama hampir seminggu. Saya hanya membawa ransel berisi laptop dan pengisi daya USB, tanpa koper. Saya naik mobil dengan tenang, mengambil beberapa jalan memutar agar tidak terlihat oleh tetangga. Semua orang mengira saya masih di lokasi proyek. Tidak ada yang tahu bahwa saya akan kembali ke rumah saya, bukan lagi sebagai suami, melainkan sebagai seorang saksi. Saat tiba di depan gerbang rumah, saya memarkir mobil beberapa puluh meter jauhnya, mematikan mesin, dan berjalan tanpa suara. Saya membuka gerbang dengan kunci saya sendiri secara perlahan. Sebelum pergi, saya sudah berpesan pada Sari untuk tidak mengunci pintu dari dalam, karena saya harus menyiram tanaman di pagi hari. Saya masuk ke dalam rumah seperti bayangan. Tidak menyalakan lampu, semuanya sunyi. Lampu tidur kecil di ruang keluarga memancarkan cahaya redup. Rumah kami yang dulu akrab, saat itu terasa asing. Saya naik tangga dan membuka pintu ruang kerja sedikit. Ruangan yang dulu menjadi tempat saya memperbaiki mesin dan membaca buku, kini menjadi tempat persembunyian. Saya duduk di kursi, meletakkan laptop di atas meja, dan membuka video yang telah saya edit sebelumnya. Di layar, muncul semua momen intim Sari dan Randy. Saya tidak lagi gemetar, tidak merasakan emosi apapun. Hati saya sudah membatu. Yang tersisa hanyalah ketenangan seseorang yang tahu bahwa ia akan melakukan hal yang benar. Saya duduk di sana dan menunggu. Entah apa yang saya tunggu. Mungkin momen pencerahan, atau mungkin momen saat Randy masuk untuk terakhir kalinya. Pukul 08.00 pagi, terdengar suara sepeda motor di luar gerbang. Saya melirik kamera depan, itu Randy. Ia mengenakan kemeja putih, rambutnya diberi pomade hingga berkilau, dan di tangannya ada kantong berisi sarapan. Ia menekan bel sekali dengan ringan, lalu mengetuk pintu 3 kali. Terdengar suara Sari berlari keluar. Dengan suara kecil, ia berkata, "Cepat masuk. Takut dilihat tetangga." Pintu terbuka, dan saat ia masuk, ia merangkul pinggang Sari dengan ringan. Pemandangan akrab itu kembali terulang di rumah saya. Sebelum Sari berbalik untuk menutup pintu dan menguncinya, saya melangkah keluar dari ruang kerja. Suara langkah kaki saya membuat mereka berdua berhenti di tempat. Randy berbalik lebih dulu, tatapannya tampak panik. Sari membeku di tempat, wajahnya pucat pasi tanpa sisa darah. Saya berdiri di tengah ruang keluarga, dan karena cahaya yang masuk dari jendela, saya tampak seperti keluar dari kegelapan. Saya menatap mereka dengan tenang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Randy mundur selangkah dan bersuara, "Halo, Mas. Kapan datang?" Saya mengangguk. "Cukup pagi untuk bisa melihat semuanya." Sari berkata dengan gemetar, Mas, tolong dengarkan penjelasanku dulu." Saya tidak menjawab, melainkan mendekati Randy dan menatap lurus ke matanya. Saya kira Pak Kim sedang dinas. Randy berusaha menyembunyikan kepanikannya dan memalingkan wajah. Saya melanjutkan, saya lupa. Anda kan Randy? Ya? Mantan pacar istri saya. Lupa memperkenalkan diri lagi. Rupanya, ia tidak menjawab. Sari mulai menangis, tetapi saya tidak melihatnya. Saya tersenyum pahit ke arah Randy. Lain kali, kalau mau menyamar jadi orang lain, sebaiknya bekas luka di leher itu ditutupi. Orang yang tahu pasti langsung kenal. Randy menelan ludah dan mencengkeram kantong di tangannya. Melihat ia ingin pergi, saya mundur selangkah dan menghalangi jalan di depan pintu. Tidak perlu buru-buru, duduk saja dulu. Main-main sebentar. Saya juga baru pulang. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Ia menatap Sari dengan tatapan meminta pertolongan. Sari terisak, "Mas Budi, tolong. Maafkan aku sekali ini saja." Saya menggelengkan kepala, suara saya ringan seperti angin. "Aku tidak akan memukul, tidak akan berteriak, tidak akan membuat keributan. Aku hanya ingin memperjelas semuanya dan mengakhirinya hari ini." Di sini, saya mempersilakan Randy duduk di sofa. Ia duduk dengan enggan, Sari berdiri seperti patung, menutupi wajahnya. Saya pergi ke dapur, menuangkan 3 gelas air, dan meletakkannya di meja,
Aku tidak butuh penjelasan kalian. Aku sudah cukup melihat, cukup mendengar, dan cukup merekam. Sekarang, biarkan aku yang menyelesaikannya. Wajah Randy memucat. Apa yang mau Anda lakukan? Saya menatapnya. Tatapan saya begitu tenang hingga menakutkan. Tidak ada. Hanya mengundang beberapa teman untuk menonton film bersama. Sari mengangkat kepalanya dengan ngeri. Jangan. Mas. Kumohon. Aku salah. Aku yang salah semuanya. Saya meletakkan tangan saya di bahunya, dan dengan lembut melepaskan tangannya yang gemetar dari wajahnya. Sudah terlambat. Saya masuk ke ruang kerja, mengambil kotak berisi USB, dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Malam ini, para tetangga akan melihat ini. Tidak perlu menghakimi siapa yang benar atau salah. Aku tidak akan memaki, tidak akan memukul, hanya akan memutar film. Terserah mereka mau percaya pada siapa. Randy bangkit berdiri, suaranya pecah. Ini keterlaluan. Ini hanya salah paham. Saya tertawa keras. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, salah paham? Memeluk dan mencium istriku di rumahku selama berhari-hari, saling memanggil sayang, itu salah paham? Anda benar-benar hebat. Sari terduduk di lantai. Ia tidak bisa menangis keras, hanya terisak-isak dan tubuhnya gemetar. Randy mencoba pergi, tetapi saya tidak menghalanginya. Ia membuka pintu seperti melarikan diri dan cepat-cepat keluar. Saya melihat punggungnya, lalu berbalik ke arah Sari. Ia merangkak ke arah saya dan memegang ujung celana saya. Mas Budi, kumohon. Demi Bima, demi nama baikku, maafkan aku. Saya melepaskan tangannya dan berdiri tegak. Kalau kamu memikirkan nama baikmu, seharusnya kamu tidak melakukan perbuatan kotor itu. Barulah ia mulai menangis keras, tetapi hati saya hampa. Saya kembali ke kamar, menyiapkan video, dan menyambungkan kabel HDMI ke layar besar di ruang keluarga. Saya memeriksa speaker dan suaranya. Semuanya sempurna. Saya mengirim pesan kepada para tetangga. Malam ini, ada acara kumpul keluarga kecil di rumah kami. Pukul 20.00, silakan datang semua. Ada teh, kue-kue, dan film menarik. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Tapi saya tahu, malam ini akan menjadi malam yang tidak akan dilupakan oleh siapapun. Saya menghabiskan sepanjang sore untuk persiapan. Rumah dibersihkan hingga berkilau, kursi-kursi ditata rapi membentuk huruf U mengelilingi meja kayu di tengah ruang keluarga. Saya meletakkan bakwan, kue lapis, dan satu teko teh hangat di atas nampan, menciptakan suasana kumpul keluarga yang sesungguhnya. Di dinding seberang, saya menggantungkan layar proyektor putih yang saya pinjam dari Hendra. Proyektor sudah terhubung dengan laptop, dan video sudah siap, tinggal menekan tombol putar. Semuanya tampak tidak berbeda dari acara reuni atau arisan RT. Bahkan Sari pun tidak tahu bahwa saya sedang mempersiapkan sebuah drama pengungkapan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sari hampir hancur total. Setelah konfrontasi pagi itu, ia tidak lagi berbicara, hanya meringkuk di sudut kamar dengan tatapan kosong, sesekali memegangi kepalanya seperti orang linglung. Saya tidak menghibur atau memarahinya. Setiap kali saya melewati depan kamarnya, saya bisa merasakan ia ingin mengatakan sesuatu, tetapi kemudian kembali terdiam. Mungkin ia menunggu secerca harapan bahwa saya akan memaafkannya, tetapi di hati saya, tidak ada lagi yang bisa diselamatkan. Memaafkan itu dilakukan bukan karena lemah, tetapi karena masih mencintai. Bagi saya, tidak ada lagi cinta yang tersisa untuk bisa memaafkan. Saya mengenakan kemeja putih dan celana bahan berwarna gelap, serta mencukur kumis dengan rapi. Malam ini, meskipun ini adalah drama terakhir, saya ingin menjaga martabat sebagai seorang pria yang tegap dan rapi. Suami yang dikhianati, tetapi tidak berteriak atau menyalahkan, melainkan menghadapinya dengan keheningan yang kuat. Pukul 19.45, suara sepeda motor mulai terdengar di luar gerbang. Yang pertama datang adalah Ibu Siti. Beliau mengenakan gamis biru muda, membawa sekotak kue di tangannya, dan tersenyum cerah. Sudah lama sekali kalian tidak mengundang tetangga. Bagus sekali. Saya mempersilakan beliau masuk dan mengangguk ringan. Iya, Bu, hari ini sedikit istimewa. Ibu Siti duduk di kursi pertama di sebelah kiri, melihat sekeliling,
dan tatapannya seolah menebak bahwa akan terjadi sesuatu yang tidak biasa. Setelah itu, datang Pak Joko, ibu-ibu tetangga, Pak RT dan istrinya, pemilik warung, dan seorang pensiunan, total hampir 20 orang berkumpul. Semua membawa oleh-oleh kecil. Ada yang membawa roti, ada yang membawa buah, ada yang hanya membawa senyum dan rasa penasaran. Mereka saling memandang dan menebak-nebak. Ada kabar baik apa dari keluarga Mas Budi? Atau pesta ulang tahun anaknya? Persiapannya luar biasa. Saya tersenyum ringan, mempersilakan semua duduk, dan menyajikan teh serta kue-kue. Sari duduk diam di sudut terjauh, menundukkan kepala, dan menyatukan kedua tangannya. Ia mengenakan gaun putih sederhana tanpa riasan, wajahnya sepucat kertas. Saya meliriknya sejenak, lalu memalingkan wajah. Tepat pukul 20.00, saya berdiri dan bertepuk tangan ringan. Terima kasih banyak sudah datang di tengah kesibukan bapak-bapak dan ibu-ibu. Hari ini saya mengundang kalian semua bukan untuk makan-makan atau rapat. Hanya ada satu cerita yang ingin saya bagikan. Dan saya harap setelah malam ini, kalian bisa lebih memahami saya. Tidak perlu memihak siapapun atau menyalahkan siapapun. Cukup ketahui saja kebenarannya. Ruangan itu seketika menjadi hening. Ada yang mengerutkan kening, ada yang berdeham. Ibu Siti sedikit mencondongkan tubuhnya ke depan dan matanya membelalak. Saya berjalan ke meja kontrol dan menekan sebuah tombol. Proyektor menyala, dan video pertama muncul di layar. Adegan Sari membukakan pintu untuk Randy, tersenyum, mengobrol, dan duduk bersama di sofa. Tidak ada suara, tetapi setiap tindakan intim itu begitu jelas. Suara gumaman pecah. Ya Tuhan, itu siapa? Bukan suaminya. Saya tidak mengatakan apa-apa. Saya membiarkan video terus berjalan. Saat adegan mereka naik tangga bersama, layar beralih ke adegan kamar tidur yang direkam dengan inframerah. Siluet kedua orang itu terlihat jelas saling berpelukan dan berbaring. Tidak perlu penjelasan. Sari menundukkan kepalanya dalam-dalam dan menutupi wajahnya. Ibu Siti mendesah dan berdeham. Astagfirullah. Sekitar 5 menit kemudian, video berakhir. Saya berdiri dan membungkuk di hadapan para tetangga. Inilah yang terjadi selama 5 hari saat saya berpura-pura dinas. Saya tidak ingin menjelek-jelekan istri saya, atau ingin ada yang menyalahkannya. Saya hanya ingin mengembalikan kehormatan saya. Tidak ada yang berbicara. Ruangan itu diliputi keheningan, hanya suara kipas angin di langit-langit yang seolah menghitung waktu dengan berat. Beberapa saat kemudian, Pak Joko menggelengkan kepalanya. Mas Budi, saya benar-benar tidak tahu. Saya kira kalian hidup bahagia sekali. Seorang ibu tetangga terisak. Ya ampun, kasihan Bima. Saya menatap Sari. Ia masih duduk diam, air matanya membasahi kerah bajunya. Saya tidak mendekatinya, hanya berkata, saya tidak ingin anak saya tumbuh dalam kebohongan. Saya juga tidak ingin para tetangga salah paham. Itu saja. Saya menutup laptop, membongkar proyektor, dan memasukkannya ke dalam tas. Tidak ada yang bergegas pergi. Mereka duduk diam, seolah mencoba mencerna kebenaran yang baru saja harus mereka telan paksa. Kebenaran yang begitu mengejutkan. Sebuah sandiwara telah berakhir. Saya mengucapkan kata-kata terakhir kepada orang-orang. Terima kasih sudah datang. Maaf jika malam ini membuat hati Bapak dan Ibu tidak nyaman. Tapi ada kebenaran yang baru bisa dipercaya jika dilihat dengan mata kepala sendiri. Dan saya membungkuk dalam-dalam. Bukan untuk siapa-siapa, melainkan untuk diri saya sendiri. Untuk berpamitan dengan satu babak dalam hidup saya yang baru saja ditutup. Orang-orang mulai bangkit satu persatu. Ada yang menepuk bahu saya, ada yang mendesah, ada yang tidak berani menatap mata saya. Ibu Siti tetap tinggal sampai akhir, mendekati saya, memegang tangan saya, dan berkata pelan, kamu melakukan hal yang benar. Yang kuat, ya. Hanya yang jujur yang akan bertahan lama. Saya mengangguk dan tersenyum, tetapi air mata mengalir tanpa bisa saya tahan. Ketika hanya tersisa saya dan Sari di rumah, saya menoleh padanya untuk terakhir kalinya. Ia mengangkat matanya dan berkata dengan suara serak, maafkan aku. Aku salah, tapi kalau begini caranya, aku bisa mati. Saya menggelengkan kepala. Kamu tidak akan mati, kamu hanya kehilangan topengmu. Ia menundukkan kepalanya,
dan terisak-isak. Saya pergi ke kamar, berkemas, dan malam itu saya tidur di kamar Bima. Pintu kamarnya tertutup, tapi saya tidak menguncinya. Suara kunci yang berputar seolah menjadi lonceng terakhir yang menutup tirai sandiwara yang telah berlangsung terlalu lama. Malam itu, untuk pertama kalinya, saya tidur tanpa bermimpi. Saya tidak ingat persis jam berapa saya bangun keesokan harinya. Saya hanya tahu langit masih gelap. Cahaya lampu jalan di gang samar-samar masuk melalui jendela. Di kamar tidur yang akrab itu, saya berbaring sendirian. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, Sari tidak ada di samping saya. Saya tidak mengusirnya, tidak juga menanyakan apa yang ia inginkan. Setelah malam yang menentukan itu, semuanya seolah menata ulang dirinya sendiri mengikuti tatanan yang baru. Tatanan kebenaran. Pagi dimulai seperti biasa, tetapi anehnya, semuanya terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada suara sapaan yang terdengar dari ujung gang, tidak ada teriakan ibu penjual kue. Mungkin seluruh lingkungan masih belum pulih dari keterkejutan, atau mungkin mereka takut pada kebenaran yang mereka saksikan semalam. Saya minum secangkir kopi pagi sambil memandangi pot anggrek di teras depan, satu-satunya makhluk yang tetap segar di tengah reruntuhan kepercayaan. Sari tidak langsung pergi dari rumah hari itu. Ia masih bangun pagi, membersihkan halaman dengan diam seperti mesin, menyapu daun-daun kering, dan mengepel lantai. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun pada saya, dan saya pun tidak bertanya. Setiap kali kami berpapasan di dalam rumah, kami hanya menundukkan kepala dan menghindari tatapan. Tidak ada yang ingin melihat mata satu sama lain lagi. Saya mengerti perasaan itu. Ketika orang tidak lagi memiliki keberanian untuk saling menatap, semua permintaan maaf kehilangan maknanya. Siang hari, saat saya baru saja selesai makan nasi dengan sayur bayam dingin, telepon berdering. Itu adalah pemilik warung di ujung gang. Saya ragu sejenak, lalu mengangkatnya. Suara pemilik warung itu pelan tapi tegas. Mas Budi, semalam saya tidak tahu harus bilang apa. Tapi saya rasa Mas Budi sudah benar. Kalau butuh bantuan apa-apa, bilang saja kapanpun. Saya hanya bergumam, terima kasih, Pak. Setelah itu, datang pesan dari Pak Joko. Kalau butuh saksi, saya bersedia. Lalu telepon dari Ibu Siti. Semalam Ibu tidak bisa tidur. Memikirkanmu. Kasihan, memikirkan dia. Marah, tapi sudahlah. Semua sudah terjadi. Kuatkan hatimu demi Bima. Saya menutup telepon, dan dada saya terasa sesak. Saya tidak butuh pembelaan siapapun. Saya hanya ingin mereka mengerti. Dan sekarang saya tahu. Mereka mengerti. Mereka telah melihat semuanya. Tidak ada lagi yang menyalahkan saya. Tidak ada lagi yang bertanya, kenapa rumahmu sepi sekali akhir-akhir ini? Atau kenapa istrimu jarang keluar sekarang? Semuanya sudah jelas. Sore itu, saya menjemput Bima dari rumah neneknya. Anak itu, dengan tas sekolah di punggungnya, berlari ke pelukan saya. Ayah, akhir pekan ini kita jalan-jalan. Ya? Saya tersenyum dan mengelus kepalanya. Tentu. Ayah janji. Bima ingat es kelapa muda yang Bima suka, kan? Anak itu tertawa lebar, mengangguk, lalu berceloteh tentang sekolahnya. Saya mendengarkan ceritanya sambil merasakan kepedihan yang mendalam di dada. Sebagai seorang ayah, adakah penderitaan yang lebih besar daripada tidak bisa menjaga keutuhan rumah tangga untuk anaknya, dan mengetahui sendiri bahwa rumah itu telah membusuk dari dalam? Malam harinya, saat saya sedang membereskan dokumen di ruang kerja, Sari memanggil saya. Ia tidak masuk ke dalam, hanya berdiri di ambang pintu. Suaranya pelan seperti daun jatuh. Bisa kita bicara sebentar? Saya tidak mengangkat kepala, hanya berkata, katakan saja. Ia mengucapkannya perlahan, kata demi kata. Aku salah. Aku tahu ini tidak bisa diubah. Tapi aku mohon satu hal saja. Jangan bawa masalah ini ke pengadilan. Aku tidak mau Bima mendengar cerita mengerikan seperti itu. Saya masih tidak melihatnya, hanya mengangguk. Aku belum berpikir tentang cerai. Tapi aku juga tidak memaafkan. Kembalilah ke kamarmu. Ia berdiri diam selama beberapa detik, lalu berbalik dengan pelan. Suara pintu yang tertutup terdengar lembut seperti ucapan selamat tinggal. Keesokan harinya, saya mengambil cuti selama 3 hari. Bukan untuk beristirahat,
Tetapi karena saya tahu saya butuh waktu untuk membereskan semuanya, saya bertemu dengan seorang pengacara yang saya kenal dan menanyakan tentang prosedur perceraian sepihak. Saya pergi ke kantor catatan sipil dan menanyakan tentang pemisahan kartu keluarga dan pembagian harta. Saya tidak terburu-buru, tetapi saya bersiap. Di dalam hati saya, sebuah babak baru sudah mulai ditulis. Pada hari ketiga, sore hari, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Randy muncul. Bukan di depan rumah kami, melainkan di sebuah kafe tempat saya sedang duduk bersama Pak RT. Ia masuk dengan tangan kosong dan wajah lelah. Ia membungkuk memberi salam pada Pak RT, lalu menatap saya dan mengangguk kecil. Saya datang bukan untuk berkelahi, hanya ingin mengatakan satu hal. Saya diam. Ia duduk, tidak memesan minuman, dan menatap lurus ke mata saya. Saya salah. Saya tahu saya tidak pantas. Tapi saya mencintai Sari. Awalnya saya hanya bertemu untuk melihat kabarnya, tapi keadaan menjadi tidak terkendali. Kalau bisa, tolong maafkan dia. Dia masih mencintai Anda. Saya tertawa sinis. Mencintaiku? Makanya dia tidur denganmu di rumahku? Ia menundukkan kepala dan terdiam. Saya bangkit dan berkata pada Pak RT, saya permisi dulu, Pak. Saya tidak tahan lagi mendengarnya. Lalu saya berjalan pergi tanpa menoleh ke belakang. Malam itu, saya duduk sendirian di ruang keluarga dan memutar ulang video pendek itu. Bukan untuk menyiksa diri, melainkan untuk memastikan bahwa itu bukan imajinasi saya. Apa yang saya lihat adalah apa yang saya lihat, apa yang saya dengar adalah apa yang saya dengar, dan keputusan yang saya ambil adalah apa yang harus saya lakukan untuk menjaga sisa kehormatan saya. Keesokan paginya, saya menulis sepucuk surat dan meletakkannya di atas meja. Surat itu berbunyi, aku tidak bisa lagi hidup bersama orang yang tidak kupercayai. Rumah ini kutinggalkan untukmu. Aku tidak membawa apa-apa, hanya anak kita. Aku tidak merebutnya darimu. Kau memilih hidup tanpa anak selama 5 hari saat aku tidak ada, jadi kau pasti tahu siapa yang lebih dibutuhkan oleh anak kita. Saya berkemas seadanya, membangunkan Bima, memegang tangannya, dan meninggalkan rumah itu. Sari tidak muncul, mungkin ia sudah tahu saya akan pergi, atau mungkin ia tidak punya keberanian untuk berhadapan. Saya tidak menyalahkannya. Setiap orang harus menanggung akibat dari pilihannya sendiri. Saat melangkah keluar dari gerbang, saya menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya. Rumah yang saya bangun dengan keringat masa muda saya itu, kini telah menjadi masa lalu. Sebuah topeng telah jatuh, dan kebenaran, meskipun menyakitkan, adalah pembebasan yang paling dibutuhkan. Saya membawa Bima kembali ke kamar wisma kecil tempat saya menginap selama 5 hari dinas palsu itu. Kamar itu tidak luas, tidak nyaman, tidak punya dapur terpisah atau balkon untuk menjemur pakaian, tetapi ia memberi saya satu hal yang tidak bisa diberikan oleh rumah besar itu, ketenangan. Hari pertama bersama anak saya canggung seperti seorang ayah yang baru pertama kali mengasuh anak sendirian. Saya harus bangun lebih pagi dari biasanya, menyiapkan pakaiannya, membangunkan Bima, memasak mie instan untuknya, dan buru-buru mengantarnya ke sekolah sebelum berangkat kerja. Hal-hal sederhana itu, sebelumnya semua dilakukan oleh Sari. Saya sibuk dengan pekerjaan proyek, lembur, dan mengejar cicilan rumah, sehingga tidak sempat memperhatikan kehidupan sekolah anak saya. Apa yang ia makan di pagi hari, jam berapa ia tidur di malam hari, tapi sekarang, sayalah yang harus mempelajari semuanya kembali. Bukan lagi sebagai pencari nafkah, melainkan sebagai ayah yang sesungguhnya. Bima sedih selama beberapa hari pertama, tetapi tidak menangis. Ia adalah anak yang dewasa, jarang sekali merengek sejak kecil. Ketika saya berkata, ayah dan ibu untuk sementara tidak tinggal bersama lagi. Tapi ibu tetap ibumu. Kamu bisa bertemu kapanpun kamu mau. Ia hanya mengangguk dan bertanya pelan, ayah sedih? Saya mengelus kepalanya. Iya. Tapi ayah tidak mau terus-terusan sedih. Ayah mau tertawa bersamamu. Anak itu memeluk saya. Pelukan kecil yang hangat dan memenuhi dada. Selama beberapa hari berikutnya, saya perlahan-lahan beradaptasi. Saya belajar memasak sup sederhana, belajar mencuci dengan tangan saat mesin cuci wisma rusak. Saya belajar berkompromi dengan suara berisik dari kamar sebelah dan nyamuk yang mendengung sepanjang malam. Pulang kerja memang lelah,
Tetapi di malam hari saya menyempatkan diri membawa Bima ke taman. Kami berdua makan es kelapa muda, mendengarkan musik jalanan, lalu tidur lebih awal. Saya menyadari bahwa terkadang, dengan sebuah atap kecil untuk berteduh dan tawa seorang anak, hidup ini masih layak untuk dijalani. Saya tidak tahu persis bagaimana kabar Sari, tetapi saya mendengar beberapa kabar dari para tetangga. Ia jarang keluar rumah dan tidak lagi berangkat kerja. Ada hari di mana ia duduk di teras dari pagi sampai sore, tidak berbicara dengan siapapun, dan tidak menjawab jika ditanya. Mungkin ia baru benar-benar menyadari akibat dari pilihannya, mungkin ia menyesal, tetapi saya tidak ingin ia menyesal. Saya hanya ingin ia menepati janjinya untuk tidak lagi menyakiti anak kami. Suatu hari, saat saya menjemput Bima dari sekolah, Sari muncul. Ia menunggu di gerbang sekolah, mengenakan kemeja berwarna pucat, wajahnya tanpa riasan dan tampak sangat tirus. Melihat saya, ia tidak langsung mendekat, hanya menundukkan kepala sedikit sebagai salam. Bima bersorak gembira, "Ibu," lalu berlari ke arahnya dan memeluknya. Saya tidak menghalanginya. Di tengah tatapan penasaran, saya hanya berdiri diam menyaksikan ibu dan anak berpelukan di tengah lapangan sekolah. Setelah itu, Sari mengangkat kepalanya dan menatap saya. Tatapannya lelah. "Bolehkah aku bertemu Bima seminggu sekali?" Aku tidak minta banyak. Hanya beberapa jam saja. Saya mengangguk tanpa kata. Tidak perlu penjelasan panjang. Seorang anak butuh ibunya, sekalipun ibu itu telah berbuat salah, darah lebih kental dari air. Malam itu, Sari datang ke kamar Wisma. Ia membawa makanan dan beberapa pakaian lama Bima. Ia masuk dengan hati-hati, seperti tamu asing. Saya membiarkannya makan malam bersama anaknya, bermain balok, dan bercerita. Ia tidak berani menatap saya, hanya fokus pada Bima, seolah mencoba menebus sedikit keibuan yang telah hilang. Sebelum pulang, ia berdiri di ambang pintu, menoleh pada saya, dan berkata pelan, "Terima kasih sudah mengizinkan aku bertemu Bima." Saya menatapnya. "Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari. Aku tidak membencimu. Tapi aku juga tidak lagi mempercayaimu." Sari berbalik tanpa kata. Dan punggungnya yang kecil menghilang di tikungan gang. Saya berdiri diam untuk waktu yang lama. Kesedihan yang aneh meresap ke dalam hati saya yang hampa. Bukan karena cinta, melainkan karena penyesalan. Penyesalan atas apa yang pernah saya miliki, penyesalan atas wanita yang pernah saya percayai dengan sepenuh hati, dan penyesalan atas sebuah keluarga yang tidak bisa saya jaga keutuhannya. Seminggu kemudian, saya secara resmi mengajukan gugatan cerai. Tidak ada sengketa harta, tidak ada tuntutan tunjangan, saya hanya mencantumkan permohonan hak asuh anak. Sari tidak menentangnya. Ia hadir di pengadilan tepat waktu, diam selama persidangan, dan setelah menandatangani, ia memalingkan wajah. Saya tidak merasakan emosi apapun lagi. Semuanya berjalan seperti prosedur wajib, tanpa air mata, tanpa permohonan, hanya tanda tangan dingin dan stempel merah di atas kertas. Begitulah akhirnya. Pernikahan 7 tahun berakhir dalam 15 menit di ruang mediasi pengadilan. Setelah sidang, sesuai janji, saya membawa Bima makan ayam goreng. Kami berdua duduk di sudut restoran, bersama-sama menyantap sayap ayam sambil tertawa. Bima bercerita tentang sekolahnya, dan saya mengangguk, berpura-pura terkejut setiap kali ia memamerkan nilai 100-nya. Saya tidak ingat berapa banyak yang saya makan saat itu, saya hanya ingat perasaan ringan, seolah sebuah batu besar di dada saya telah terangkat. Malamnya, saya mengunggah sebuah tulisan di media sosial pribadi saya. Tulisan pertama setelah berbulan-bulan diam. Kita tidak bisa memilih siapa yang akan mengkhianati kita, tapi kita punya hak untuk memilih bagaimana kita akan melangkah maju. Tanpa foto, tanpa menandai siapapun, tanpa ekspresi emosi, beberapa menit kemudian, puluhan komentar masuk. Ada yang bertanya, ada yang menghibur, ada yang menyemangati. Saya tidak membalas siapapun. Saya hanya membacanya, lalu mematikan ponsel. Saya memilih kehormatan. Bukan karena saya kuat, tetapi karena saya tidak bisa lagi hidup bersama orang yang tidak saya percayai. Memaafkan itu mudah. Tetapi hidup setiap hari dengan membawa luka itu, itulah yang mengerikan.
Saya tidak mau hidup seperti itu. Saya ingin Bima tumbuh di rumah yang kecil tapi jujur, di lingkungan yang tidak mewah tapi damai. Dan saya percaya, putra saya berhak tumbuh bersama seorang ayah yang tidak berbohong. 3 bulan setelah perceraian, saya dan Bima pindah dari kamar Wisma yang sempit ke sebuah apartemen sewa di dekat masjid. Tidak besar, tetapi bersih, dengan balkon yang disinari matahari pagi, dan terutama, hanya berjarak beberapa ratus meter dari sekolah anak saya. Setiap pagi, saya menggandeng tangan Bima ke sekolah, melihatnya berlari dengan seragam barunya, lalu pulang, membuat secangkir kopi, dan duduk di balkon membaca beberapa halaman buku lama. Hidup saya kini menjadi sederhana. Tidak ada lagi keributan, tidak ada lagi terbangun di tengah malam karena suara pesan aneh yang berdering di ponsel istri, tidak ada lagi mencium aroma parfum asing saat pulang kerja. Ada saat-saat di mana hati saya terasa hampa, tetapi hidup saya menjadi lebih ringan. Di malam hari saat anak saya tidur, saya terkadang duduk dalam gelap, membuka ponsel, dan melihat foto-foto lama. Foto pernikahan saya dan Sari masih ada di folder terpisah, belum bisa saya hapus. Saya melihatnya bukan karena rindu. Saya hanya ingin mengingatkan diri sendiri bahwa sesuatu yang pernah begitu indah dan begitu nyata, suatu hari bisa menjadi kebohongan. Dan saya telah melewati hari-hari itu, selangkah demi selangkah, momen demi momen, tanpa melarikan diri atau membuat keributan, menghadapinya dengan segala ketenangan dan rasa sakit. Sari masih sesekali datang mengunjungi anaknya di akhir pekan. Saya mengizinkannya tanpa batasan. Seorang anak butuh ibunya. Saya tahu itu lebih dari siapapun. Tapi saya tidak berbicara dengannya. Setiap kali ia datang, saya akan membawa anak saya ke depan pintu, menyerahkannya, lalu berbalik. Tidak ada kebencian, tetapi juga tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Suatu kali, setelah menjemput Bima, Sari berdiri lama dan berteriak, "Kamu baik-baik saja?" Saya tidak menoleh, hanya melambaikan tangan. Beberapa pertanyaan, jika dijawab jujur akan menyakitkan, jika dijawab bohong tidak ada artinya. Diam adalah yang terbaik. Suatu sore di akhir pekan, saya dan Bima pergi ke taman dekat rumah. Anak itu mengayuh sepedanya dengan kencang sambil menyanyikan lagu anak-anak, lalu tiba-tiba berbalik dan bertanya, "Ayah, kenapa kita tidak tinggal di rumah yang lama lagi?" Saya berhenti sejenak, lalu menjawab, "Karena rumah itu sudah tidak cocok lagi untuk kita." Anak itu mengangguk. "Nanti kalau aku sudah besar, aku akan beli rumah baru untuk tinggal sama ayah." Saya tertawa terbahak-bahak. Saat itu, gigi ayah mungkin sudah ompong semua. Anak itu tertawa lebar lagi, lalu terus mengayuh sepedanya. Kata-kata seorang anak seperti itu, terkadang menyelamatkan orang dewasa dari kesepian yang paling dalam. Saya bertemu Randy lagi hanya sekali, secara kebetulan di rumah sakit. Saya pergi untuk memeriksakan batuk anak saya, dan ia duduk di kursi tunggu. Wajahnya kuyu. Ia melihat saya lebih dulu dan mengangguk kecil sebagai salam. Saya pun mengangguk, seperti orang asing yang pernah berbagi seorang wanita. Tidak ada yang berbicara, dan tidak perlu. Beberapa hubungan memang harus berhenti hanya dengan tatapan mata. Para tetangga masih menyapa saya seperti biasa, tetapi cara mereka memandang saya kini berbeda. Ada rasa hormat yang sunyi dalam setiap tatapan mereka. Mereka tahu saya bukan orang yang lemah, saya tidak memaki, tidak melakukan kekerasan, tidak menjelek-jelekan siapapun. Saya hanya memilih jalan untuk menghadapi masalah tanpa keributan. Dan mungkin, justru itulah yang membuat mereka tidak lagi melihat saya sebagai korban yang dikhianati istrinya, melainkan sebagai pria yang berhasil melewati pengkhianatan dengan kepala tegak. Suatu hari, Pak Joko mampir ke warung kopi tempat saya sedang bekerja. Beliau, dengan tongkatnya, duduk di samping saya, tidak memesan minuman, dan berkata, "Dulu kalau saya mengalami hal seperti kamu, mungkin rumah itu sudah saya bakar. Tapi sekarang melihatmu, saya jadi hormat. Tidak perlu berteriak-teriak untuk bisa hidup dengan benar." Saya hanya tersenyum. Saya tidak butuh simpati siapapun, tetapi mendengar itu dari orang yang dulu menganggap saya kaku, rasanya menenangkan. Menjelang akhir tahun, saya mendapat telepon dari sekolah Bima untuk menghadiri rapat orang tua. Saya mengenakan kemeja putih dan celana bahan, duduk berbaris bersama orang tua lainnya.
Guru memanggil nama anak-anak satu persatu untuk memberikan penghargaan. Saat giliran Bima, guru itu menambahkan, Bima adalah murid yang baik, rajin, dan selalu mengerjakan tugasnya dengan tuntas. Terutama, di setiap tugas mengarang, Bima selalu menulis tentang ayahnya. Ia menulis bahwa ayahnya adalah sahabat terbaiknya, pahlawan supernya, dan orang yang tidak akan pernah meninggalkannya. Saya menundukkan kepala, menahan air mata yang hampir tumpah. Saya tidak butuh pengakuan siapapun. Cukup anak saya melihat saya sebagai orang yang bisa ia andalkan. Itu sudah cukup. Malam itu, di buku harian pribadi saya yang belum pernah saya perlihatkan pada siapapun, saya menambahkan satu paragraf lagi. Dulu aku pikir pengkhianatan adalah luka yang paling dalam. Ternyata, keheningan setelah pengkhianatanlah yang membunuh seseorang secara perlahan. Aku diam bukan karena aku lemah, tetapi karena aku tidak ingin lagi menarik siapapun ke dalam pusaran kebencian. Memaafkan tidak berarti melupakan. Aku masih ingat, tapi aku memilih untuk mengingat agar bisa hidup lebih baik. Jika ada yang bertanya apakah aku masih percaya pada cinta setelah semua ini, aku akan menjawab ya. Tapi bukan cinta antara pria dan wanita, melainkan cinta pada diriku sendiri, pada anakku, dan pada hidupku. Ketika seseorang cukup mencintai hal-hal ini, ia tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun menghancurkannya. Saya menoleh ke arah anak saya yang tertidur, meletakkan tangan saya di keningnya, dan berbisik pelan, ayah masih belajar menjadi ayah yang baik. Sedikit demi sedikit, jangan khawatir, kita akan baik-baik saja. Dan saya menatap keluar jendela. Angin sepoi-sepoi bertiup, membawa aroma bunga di awal musim semi. Aroma sebuah awal yang baru, aroma hal-hal yang kecil tapi kokoh dan jujur. Terima kasih telah mendengarkan cerita saya sampai di sini. Jika Anda juga pernah terluka, atau pernah berada dalam kebingungan antara harus memaafkan atau meninggalkan, ingatlah, kebenaran akan selalu menemukan jalannya untuk terungkap, dan Anda selalu punya hak untuk hidup dengan jujur, sekalipun harus sendirian. Jangan takut pada kebenaran. Takutlah pada diri Anda yang hidup selamanya dalam kebohongan. Jika Anda merasa cerita ini layak untuk direnungkan, silakan bagikan agar lebih banyak orang bisa memiliki sudut pandang yang berbeda. Mungkin, seseorang di luar sana juga membutuhkan momen pencerahan. Terima kasih. Semoga Anda menjalani hidup yang damai dan jujur.